Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Dwi Prasetya dengan NIM S1S1210021. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi sistem operasi di bagian proses dan sinkronisasi. Baik, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu komunikasi antar proses. Jadi, di komunikasi antar proses ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem berbagi memori dan sistem berkirim pesan. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Kemudian yang kedua, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan ini adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Kemudian lanjut di bagian B, sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini ada dua kondisi, yaitu ketika dalam keadaan sinkron dan ketika dalam keadaan asinkron. Jadi pada saat keadaan sinkron maka terjadi dua proses, yaitu blocking send dan blocking receive. Blocking send ini adalah pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Kemudian blocking receive. Blocking receive ini pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Kemudian masuk di keadaan atau kondisi asinkron. Jadi kondisi asinkron ini ada dua juga, yaitu non-blocking send. Non-blocking send ini pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Kemudian yang kedua, non-blocking receive. Di sini penerima menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau pesan null. Kemudian masuk di bagian C, yaitu penyangga. Jadi penyangga itu terdapat tiga bagian, yaitu kapasitas 0, kapasitas terbatas, dan kapasitas tak terbatas. Jadi pada kapasitas pertama atau kapasitas 0 ini, antrian memiliki panjang maksimum 0. Kemudian untuk kapasitas tak terbatas, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Kemudian untuk kapasitas tak terbatas, antriannya mempunyai panjang yang tak hingga. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini di bagian ini harusnya bagian D. Jadi bagian D itu deadlock dan starvation. Jadi gambarnya itu seperti ini, gambar deadlock dan gambar starvation seperti ini. Kemudian yang membedakan antara deadlock dan starvation ini, yaitu deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Kemudian untuk starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Jadi antara deadlock dan starvation ini saling berkaitan. Jadi lanjut lagi ke rangkuman dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu dalam menjalankan fungsinya dalam sistem operasi dibutuhkan interaksi antara beberapa proses yang berbeda. Interaksi tersebut bertujuan agar terjadi kesinambungan antara proses yang terjadi sehingga sistem operasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Interaksi antar proses dapat juga terjadi antara proses yang memiliki sistem berbeda. Dalam interaksi tersebut dikenal juga RPC atau Remote Procedure Call. Dalam interaksi antar proses, terkadang suatu proses saling menunggu proses yang lain sebelum melanjutkan prosesnya, sehingga proses-proses tersebut saling menunggu tanpa akhir. Hal ini disebut deadlock. Jika deadlock terjadi dalam waktu lama, maka terjadilah starvation, yaitu suatu proses tidak mendapatkan resource yang dibutuhkan. Oke, jadi intinya pada materi ini yaitu terjadi interaksi suatu proses yang menunggu antara deadlock dan starvation. Kemudian lanjut, kita masuk di submateri baru lagi, yaitu masuk lagi bagian A, race condition. Pada race condition ini adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses search memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian kita lanjut di bagian B, yaitu critical section dalam kernel. Jadi dalam kernel ini terdapat 3 proses, yaitu ada interrupts. Terdapat 3 permasalahan, yaitu pertama interupsi, kemudian page fault, dan kemudian yang ketiga kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Kemudian terbagi menjadi 2, yaitu preemptive kernel dan non-preemptive kernel. Jadi interupsi sendiri atau yang pertama adalah suatu masalah bila mengandung critical sectionnya sendiri. Kemudian yang kedua masalah page fail. Page fail ini adalah suatu masalah yang potensial jika sebuah kernel rutin mencoba untuk membaca atau menulis ke user memory, akan menyebabkan terjadinya page fail yang membutuhkan M atau K. Kemudian yang ketiga yaitu kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Pada proses ini setiap waktu banyak proses yang berjalan dalam kernel mode. Akibatnya sangat mungkin untuk terjadi race condition. Kemudian dalam kernel kode juga, dalam masalah ketiga juga dibagi 2, yaitu preemptive kernel dan non-preemptive kernel. Kemudian lanjut ke bagian rangkuman. Jadi suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data dapat mengakibatkan race condition atau pengaksesan data secara bersama-sama. Untuk mengatasi masalah critical section ini, suatu data yang sedang diproses tidak boleh diganggu proses lain. Solusi prasyarat critical section ada 3, yaitu mutual exclusion, kemudian terjadi kemajuan atau progres, dan terakhir ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Kemudian critical section dalam kernel, yaitu ada 3. Yang pertama interupsi, kemudian yang kedua page fail, kemudian yang terakhir kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Kemudian lanjut, kita lanjut di bagian bagian materi baru lagi, yaitu tentunya dalam hal ini dibutuhkan sebuah solusi. Di sini kita masuk di bagian solusi, yaitu solusi critical section. Ada 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section, yaitu pertama solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Kemudian yang kedua solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Di sini
saya menggunakan algoritma tukang roti. Karena sebenarnya ada 4 algoritma, yaitu algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3, dan terakhir algoritma tukang roti. Kenapa saya lebih memilih algoritma tukang roti? Karena algoritma ini dirasa dapat menyelesaikan end proses dari critical section. Jadi algoritma ini kayak lebih efektif dibandingkan algoritma yang lain. Jadi itulah kenapa saya lebih memilih untuk menjelaskan algoritma ini. Algoritma ini digunakan untuk memecahkan masalah critical section untuk n buah proses yang diilustrasikan dengan n buah pelanggan. Bisa dilihat sendiri codingannya seperti ini. Ketika memasuki toko, setiap pelanggan menerima sebuah nomor. Kemudian tukang roti tidak dapat menjamin bahwa dua pelanggan tidak akan menerima nomor yang sama. Dua proses menerima nomor yang sama, maka proses dengan nomor ID terkecil yang akan dilayani dahulu, PI dan PJ. PI dan PJ menerima nomor yang sama, dan I harus lebih kecil dari J, maka PI dilayani terlebih dahulu. Jadi intinya di sini harus ada antrian, yang mana siapa yang mendapat nomor antrian terkecil, maka dia akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di bagian C, perangkat sinkronisasi. Jadi perangkat sinkronisasi itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama test and set, kemudian yang kedua semafor, dan ketiga monitor, dan terakhir JFM. Yang pertama itu test and set. Test and set merupakan instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Kemudian yang kedua semafor. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Kemudian yang ketiga monitor. Digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semafor. Monitor menjamin mutual exclusion. Kemudian yang keempat JFM. JFM ini mengimplementasikan monitor. Monitor JFM bekerja dengan object locking dan method. Jadi kira itu saja materi yang dapat saya bawakan. Jadi apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.